Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah IMK lagi bersama kami dengan bahasan apa itu desain interaksi. Sumber dari slide ini dan materi ini berasal dari buku Desain Interaksi karya Sharp, Roger, dan Price. Bisa Anda dapatkan di alamat website yang tertera di slide ini. Yuk kita mulai. Nah, pernahkah kalian melihat produk yang memiliki bad design, yang desainnya jelek banget? Atau kalian merasa tidak suka dengan desainnya, pokoknya aneh menurut kalian, tanda kutip ya, anehnya ya. Contohnya kayak gini ya, ada elevator control. Di situ dia melabeli untuk bottom row-nya, row bagian bawahnya itu semuanya kelihatan sama atau mirip. Jadi dia kasih label yang bawah dengan yang atas itu hampir sama, mirip ya. Dan bisa lihat ya kalau yang atas itu untuk lantainya, sementara yang bawah untuk kontrolnya. Nah, kita bisa saja melakukan kesalahan ya ketika memencet tombol tersebut karena berada di daerah yang berdekatan dan juga tombolnya mirip-mirip ya. Kayak gini ya, untuk tombol door open itu mana yang dipencet, apakah tombol kotaknya atau tulisannya. Nah, seperti itu kira-kira, dan ini berjauhan dengan door close. Biasanya kan kalau door open dengan door close itu berdekatan ya. Nah, jadi mungkin ada kesalahan dalam penggunaan elevator control ini. Contoh lagi, vending machine. Nah, vending machine ini kenapa sih desainnya disebut bad design, jelek? Anda mungkin pernah lihat vending machine ya, yang tempat mesin-mesin untuk jualan makanan, atau mungkin kalau di luar negeri itu ada vending machine untuk bayar parkiran ya, untuk sewa parkir gitu ya. Kalau kita di sini mungkin ada tukang parkir, jadi santai-santai aja ya. Nah, kalau di sana, di luar sana itu parkir atau sewa parkir itu pakai vending machine. Nah, di sini kenapa disebut bad design? Jadi ada user yang parkir, dia terburu-buru. Kemudian normalnya sih kita masukin bill dulu, kita masukin dulu uang, dia keluarin $1. Mau dibulak-balik gimana caranya tuh tetap nggak bisa. Lihat di tombol panah di ini ya, panah yang putih ini. Ternyata dia tuh bingung gitu ya, $1 itu kok nggak masuk-masuk, nggak ada caranya di situ. Mesinnya kesannya rusak atau mati. Setelah dia bertanya pada user yang lain juga sama ya, jadi kesimpulannya oke, mesin ini rusak. Ternyata tidak semua user baca ya. Di situ ada step 1. Ternyata untuk menyalakan mesin itu kita harus pilih button yang mana saja. Seperti ada nih panahnya ke bawah ya. Itu boleh, tombol mana saja boleh dipencet supaya nyala mesinnya, baru kita bisa masukin uangnya, terus nanti keluar resepnya. Dan anehnya lagi di sini harus di push button dulu untuk mengaktifkan pembacanya. Harusnya biasanya tetap menyala. Oke, itu contohnya ya. Nah, ini ada marble answering machine. Mungkin contoh kasusnya gini. Kalau zaman dulu kan pakai telepon rumah, nggak pakai handphone ya. Di telepon rumah itu kalau misalnya ada orang nelpon, rumahnya kosong, nggak ada yang ngangkat, kita nggak akan tahu siapa yang nelpon, mau meninggalkan pesan apa. Kadang-kadang kalau bahkan ya kalau di Indonesia nggak pakai answering machine, ya udah gitu aja, yang teleponnya nggak diangkat, terus kita nggak ada di situ, kita nggak tahu dia nelpon, dan orang tersebut tidak pernah menyampaikan pesannya ke kita gitu. Jadi seolah-olah hilang aja tanpa jejak gitu ya. Kalau di handphone atau smartphone itu sudah ada call ya, tapi kalau telepon rumah kan enggak. Nah, kemudian ada sebuah konsep yang menarik ya dari Bishop tahun 95. Saat itu dia menawarkan marble answering machine. Jadi caranya itu dia lihat berdasarkan dari everyday objects, bagaimana everyday objects berperilaku ya. Sangat mudah, intuitif, dan pleasure to use. Jadi kalau ada telepon, nanti misalnya yang punya rumah nggak ada di rumah ya, ada telepon, nanti si kelerengnya itu akan keluar sendiri. Terus setiap ada telepon masuk lagi, kelereng keluar sendiri, dan seterusnya, sehingga
jumlah kelereng itu menyatakan jumlah pesan yang masuk. Nah, terus nanti si yang punya rumah datang, diambil kelerengnya, kemudian dia tempatkan di tempat lain, terus nanti keluar suaranya, oke ini pesan dari siapa, terus nanti dikelompokkan berdasarkan siapa yang mengirimnya dan untuk siapa pesannya, seperti itu. Jadi ini sebuah konsep answering machine dan akhirnya memang ada electronic answering machine-nya ya. Ya ini hanya konsep aja sih, dia pakai kelereng. Nah, lalu di sini juga ada masih good and bad design. Kenapa sih remote TV Taifu ini disebut better design daripada remote yang biasa ya? Karena ini bentuknya ya peanut shape, jadi kayak kacang gitu ya, dipegang sama tangan tuh pas di ergonomik gitu ya, enak dipegang tangan. Kemudian logical layoutnya dan warna-warnanya itu menandakan fungsi-fungsinya. Jadi kalau dilihat layoutnya itu secara logikanya masuk ya. Terus dia juga memberikan pengkodean pakai warna. Jadi easy to locate buttonnya ya. Oke, itu disebut good design. Nah, kemudian ini ada dilema entah bagus atau buruk ya. Mana yang paling enak untuk berinteraksi dengan smart TV? Mungkin Anda punya smart TV di rumah. Gimana tuh experience untuk berinteraksi dengan smart TV-nya? Apakah enaknya pakai ketuk-ketuk pakai grid keyboard gitu? Grid keyboard yang digunakan untuk remote control TV kayak gambar ini. Jadi kita ketuk-ketuk di situ pakai grid keyboard. Apakah yang pakai touchpad ya, jadi ada yang di swipe gitu ya, dan pakai touchpad untuk remote controlnya, atau yang pakai voice? Nah, kalau yang model voice ini yang sekarang kita gunakan ya, seperti yang juga memang saya gunakan, menggunakan voice control remote ke TV gitu ya. Terus gimana interaksinya dengan browser di layar smart TV? Ya, seperti video berikut ini ada juga yang ditunjuk-tunjuk ya, jadi si remote-nya itu kayak kursor tapi dari jarak jauh dia bisa nembak ke layar gitu ya, ada sensornya. Terus bisa pilih-pilih alfabetnya ya, huruf-hurufnya supaya bisa ngetik. Ketika kita browsing, kita masukkan keyword, terus kita pilih-pilih alfabetnya untuk menjadi satu rangkaian kata. Entah apakah ini bad design atau good design, semua tergantung ya, dilema ya, tergantung ke penggunanya. Kalau saya pribadi, saya memilih yang voice control using remote yang seperti ini, ada di gambar ini ya. Oke, jadi kita udah bicara bad design, good design ya. Apa yang mau didesain? Apa yang harus didesain? Oke, kita harus pikirin dulu ya kalau mau desain, siapa usernya? Oke, Anda harus menjawab 3 poin ini. Yep, mission of the day. Jawab ya, rencana dari tugas besar Anda nih. Who the users are? Jadi kita harus pikirin ya, siapa usernya. What activities are being carried out? Aktivitas apa yang mereka kerjakan? Kan tiap user beda-beda ya. Ada yang misalnya seorang pelajar, mungkin ada yang teenager ya, ada yang adult gitu ya. Activitiesnya apa? Kemudian tempatnya ya, where interaction is taking place. Jadi tempat berlangsungnya interaksi itu ada di mana? Apakah di rumah, di sekolah, di jalan, atau di kendaraan, atau di mana saja? Dan kita harus mengoptimize interaction users have with a product, so that they match the users activities and needs. Jadi ini saya garis bawahi ya, bahwa harus match user activities and needs. Jadi memang itu yang paling penting harus dicari tahu gitu. Jadi kita mengoptimize interaksi dengan interaksi antara user dengan produk ya.
Supaya apa? Supaya usernya cocok dengan maksudnya aplikasinya ya. Aplikasinya cocok dengan aktivitas dan kebutuhan si user. Oke, itu ya.